sebagai pegangan kita, sehingga dalam ibadah kita itu bisa bermanfaat, kita bisa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau kita berbicara tentang riba, sebenarnya kita berbicara urusan muamalah. Jadi hablum minan nas. Jadi berbicara tentang syariat Islam yang mengatur hubungan sesama manusia, mana pada dasarnya ya, hubungan sesama manusia itu al-aslu fil muamalat al-ibahah. Jadi hukum asal muamalah, hubungan sesama manusia itu adalah boleh. Berbeda kalau itu menyangkut hablum minallah ya. Berbeda dengan urusan ibadah ya. Kalau urusan ibadah al-aslu fil ibadati at-tahrim atau al-butlan, hukum asal ibadah itu haram, batal dilakukan kecuali ada perintah atau anjuran dari Allah dan Rasulnya. Tapi kalau dalam urusan muamalah, pada dasarnya urusan sesama manusia itu selama tidak dilarang oleh Allah dan Rasulnya itu adalah boleh. Huwallazi ja'ala lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di muka bumi ini halal bagi manusia. Boleh pada, jadi semua yang diciptakan Allah di dunia ini pada dasarnya diciptakan untuk manusia. Karena makanya pada dasarnya hukumnya boleh, kecuali yang dilarang. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah hal-hal yang dilarang oleh Allah dalam urusan sesama manusia itu, yaitu kalau itu ada ribanya, ada ghararnya ya. Jadi gharar itu artinya ketidakpastian. Nah, jadi kemudian juga ada maisir, ada perjudiannya ya. Juga ada tadlis, juga ada penipuannya. Nah, misalnya gitu ya. Mungkin kalau tentang gharar itu sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya ya. Sampun lagi ya. Jadi namanya gharar itu adalah sesuatu yang tidak pasti, sesuatu yang tidak pasti, yang tidak diketahui oleh kedua belah pihak. Misalnya niki nonton padi padi niki kira-kira kalau di pasti sakit dipanen boten niki kira-kira niki pasti sakit dipanen apa boten? Kalau dipanen hari ini niki sakit boten? Menghasilkan boten? Butuh waktu berapa lama lagi untuk dipanen? Apa? Boten pasti. Jadi kalau padi makanan atau tanaman buah-buahan kalau belum pasti bisa dipanen, kalau itu dijual belikan itu namanya gharar. Apa gharar? Tidak pasti, penjual tidak pasti bisa panen, pembeli juga tidak bisa menjamin bahwa itu bisa panen, bisa saja dimakan orang atau kena apa? Nah, itu namanya gharar. Kalau orang Jawa nyebutnya ijon. Ijon itu jadi menjual sesuatu yang belum pasti bisa dipanen. Buah belum siap dipanen, misalnya niku. Kalau di rumah niku punya mangga, kalau kecil-kecil niku bisa apa? Kadang-kadang sudah rontok nih. Belum siap dipanen, itu namanya gharar. Jadi termasuk yang dilarang dalam urusan muamalah itu yang gharar tidak pasti. Jadi kalau mau jual padi ini untuk di tebasan
nunggu sampai menguning yang sudah siap untuk dipanen, sehingga penjual dan pembeli niku apa sama-sama tidak berspekulasi ini. Nah, niku namanya goror. Nah, yang kita akan bahas di sini adalah tentang riba. Nah, napa riba niku? Nah, riba niku Bapak Ibu, nek secara arti bahasa niku artinya bertambah. Sami kalian arti zakat. Zakat niku artinya nggih juga berkembang, bertambah. Okay. Tapi yang satu dihalalkan, bahkan dianjurkan dan diwajibkan. Nah, tapi yang satu diharamkan. Kenapa? Nah, karena maknanya dalam istilah syar'i itu dibedakan. Kalau zakat itu adalah harta harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak untuk menerima. Niku zakat. Tapi kalau riba niku adalah tambahan dalam suatu transaksi yang tidak diimbangi dengan imbalan yang sesuai dengan syariat. Jadi ada transaksi, ada penambahan oleh satu pihak yang tidak diimbangi dengan kompensasi imbalan yang sesuai dengan syariat Islam. Nah, riba itu Bapak Ibu terjadinya itu sebenarnya dalam transaksi utang piutang dan transaksi jual beli. Dan praktek riba itu sebenarnya ya pada saat Nabi diutus sebagai Nabi itu sudah mengakar di kalangan masyarakat Arab, sudah menjadi kebiasaan masyarakat Arab, sebagaimana jadi kebiasaan jelek gitu di kalangan orang Arab jahiliyah itu ya transaksi riba. Ada juga namanya suka meminum minuman keras, suka berjudi, dan juga suka membunuh anak perempuan. Ya kan, anak perempuan itu dibunuh hidup. Kenapa? Karena anak perempuan saat itu dianggap sebagai aib. Karena kalau terjadi peperangan nanti yang perempuan-perempuan itu dikuasai oleh musuh, itu aib. Sehingga kadang-kadang anak kecil sudah dibunuh. Bahkan Umar bin Khattab itu sendiri itu kalau ingat itu sering menangis. Kenapa? Ingat anaknya, karena dulu pada masa jahiliyah pernah mengubur anaknya hidup. Itu ketika masih belum muslim. Ketika Islam datang memberikan penghormatan yang tinggi kepada perempuan sebagaimana juga menghormati kepada laki-laki. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi riba itu Bapak Ibu jadi tambahan dalam hutang piutang itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat Arab. Makanya ketika Islam datang, Islam tidak sekaligus melarang riba, sebagaimana juga tidak sekaligus mengharamkan khamr. Kenapa? Karena sesuatu yang mengakar kalau langsung dicabut itu bisa berat gitu ya. Makanya ketika di Mekah sudah turun ayat riba yang pertama, yaitu dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 39,
Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma ataitum mir ribal liyarbu fi amwalin nasi fala yarbu 'indallah wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallahi fa ulaika humul mud'ifun. Jadi apa yang kalian berikan dalam bentuk riba untuk menambah harta di kalangan manusia, maka itu tidak bertambah di sisi Allah. Tapi apa yang kalian berikan dalam bentuk zakat dalam rangka mengharap ridha Allah, maka itulah mereka-mereka yang melipat gandakan pahalanya. Jadi dalam ayat ini, pada masa Nabi Muhammad ketika masih di Mekah, belum hijrah, jadi Allah memuji zakat dan mencela riba, bahwa riba itu tidak akan bertambah, tidak ada barokahnya di sisi Allah. Tapi kalau zakat itu pahalanya berlipat ganda. Nah Bapak Ibu, perlu kita ketahui bahwa ketika Nabi masih di Mekah, zakat itu belum diwajibkan, jadi baru dipuji-puji, dianjurkan. Sebagaimana sebaliknya riba belum dilarang tapi dicela gitu ya. Nah, ini sudah isyarat gitu ya. Isyarat apa? Bahwa yang seharusnya banyak dikerjakan itu adalah mengeluarkan zakat, bukan melakukan riba. Kenapa? Karena riba itu tidak ada barokahnya di sisi Allah. Allah menceritakan tentang larangan riba pada orang-orang Yahudi. Jadi dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 160, Allah berfirman, "Fabidhulmin minalladzina hadu harramna 'alaihim thayyibatin uhillat lahum wa bisaddihim 'an sabilillahi katsira." Jadi disebabkan oleh kezaliman orang-orang Yahudi, maka kami harimkan sesuatu yang baik-baik yang sebelumnya dihalalkan bagi mereka. Jadi orang-orang Yahudi, para pemeluk agama yang mengikuti syariat Nabi Musa, itu kan sering melakukan pelanggaran sampai suatu ketika sesuatu yang dihalalkan itu menjadi diharamkan. Apa itu? Binatang ternak. Binatang ternak itu asalnya halal, kemudian karena banyak melakukan zaliman diharamkan oleh Allah. Dan termasuk kezaliman yang dilakukan oleh orang Yahudi itu adalah di sini, wa akhdhihimur riba wa qad nuhu anhu. Jadi mereka itu melakukan riba padahal riba itu dilarang. Jadi Bapak Ibu, larangan riba itu sudah sejak dahulu. Dalam hal ini dalam Al-Quran dicatat sejak masa Nabi Musa. Jadi larangan menambahkan atas piutang. Jadi utang 1 juta harus kembali 1,5 juta misalnya. Nah, itu namanya tambahan dalam utang piutang. Jadi masyarakat Yahudi sudah melakukan riba, padahal itu sudah dilarang. Jadi larangan riba itu sudah ada pada syariat Nabi Musa. Nah ini diceritakan di dalam Al-Quran. Nah adanya larangan pada syariat terdahulu ini sebenarnya juga sudah isyarat, bisa jadi bahwa pada masa berikutnya umat Islam juga akan
dilarang. Jadi ini apa? Umat Islam dididik agar siap-siap, agar bahwa suatu ketika mungkin juga dilarang. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi yang itu ribuan tahun ya, beberapa ribu tahun ini sebelum Nabi Muhammad lahir sudah dilarang untuk melakukan riba, tapi masih melakukannya. Nah, jadi umat Islam siap-siap kalau pada periode berikutnya juga akan dilarang sebagaimana orang Yahudi dilarang. Nah, itu tahap kedua. Jadi tahap kedua diceritakan tentang apa? Adanya larangan riba pada masyarakat sebelum Nabi Muhammad, sebelum Islam. Nah, pada tahapan berikutnya, jadi ketika umat Islam sudah mulai sudah mendengarkan, sudah tahu bahwa riba itu tidak baik ya, tahap pertama. Kemudian orang Yahudi juga sudah pernah dilarang ya, sudah dilarang sebelum Islam datang. Kemudian dalam surat Al-Imran ayat 132 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afan wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulur riba ad'afan mudha'afan, janganlah kalian memakan riba yang berlipat ganda. Wattaqullaha la'allakum tuflihun, dan bertakwalah kepada Allah, la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Jadi maksudnya apa? Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau memakan riba setelah kalian masuk Islam, setelah Allah memberikan hidayah kepada kalian, sebagaimana kalian memakan riba pada masa jahiliyah. Jadi riba adha'afa mudha'afa, riba yang berlipat ganda itu merupakan kebiasaan masyarakat jahiliyah. Ini Bapak Ibu, jadi kalau orang jahiliyah, ini kebiasaan masyarakat jahiliyah, kalau ada orang berhutang, nah kalau berhutang kemudian pada saat jatuh tempo, misalnya disepakati hutangnya 2 bulan, 3 bulan, atau 4 bulan, ini sesuai kesepakatan. Pada saat jatuh tempo, maka mereka dipersilakan untuk membayar hutang pokoknya. Tapi kalau tidak mampu membayar, maka kemudian diberi penangguhan hutang, tapi harus sebagai imbalannya karena tidak membayar hutang pada waktunya itu, kemudian mereka harus menambah. Jadi tambahan itu diberikan atau diminta oleh yang berpiutang. Nah, kalau dalam bahasa hukumnya orang yang berhutang itu namanya debitur. Debitur itu adalah orang yang punya utang. Nah, kalau yang ngutangin kreditor. Nah, gitu ya. Ya. Tukang kredit. Jadi tukang kredit itu. Jadi yang suka ngasih kredit itu namanya kreditor. Nah, yang ngutang debitur. Nah, yang biasa nakal itu sinten? Debitur apa kreditor? Kreditor. Yang nakal biasanya itu. Yang biasanya lupa sinten itu?
Sinten iki? Sing lupa niku biasa sing lupa sing ngutang napa sing ngutangi? Ah, itu biasanya yang ngutang niku kesupen kangge bayar gimana? Nek ditagih loh kok nyenengan niku kelingan kula niku pun kesupen. Niki. Nah. Wong saya aja udah lupa kok jenengan kok masih ingat. Jadi niki. Jadi pada masa jahiliyah itu Bapak Ibu biasanya nih tambahan itu terjadi ketika pada saat jatuh tempo tidak bisa bayar hutang, maka kemudian disepakati ada penundaan pembayaran. Nah, sebagai imbalannya hutangnya ditambah. Nah, gitu. Jadi tambahan itu tradisi jahiliyah itu tidak terjadi di awal kebanyakannya itu, tapi setelah mau bayar tapi tidak mampu. Nah, sekarang itu malah sejak awal sudah disepakati, ada kesepakatan untuk bayar tambahan. Nah, kira-kira niku saya pun di bukan saya ini. Nah, tapi kira-kira jelek mana ini? Sekarang jelek. Jadi secara kebiasaan sekarang itu malah lebih jelek. Kenapa? Karena sejak awal itu sudah ada kesepakatan untuk membayar tambahan. Nah, kadang-kadang loh, ini kan sudah disepakati, kenapa kok dilarang? Kan pada dasarnya dalam urusan muamalah itu harus dilakukan atas dasar antarodin, kesepakatan. Nah, justru itu Bapak Ibu, nggih. Jadi riba itu terlarang justru karena disepakati. Loh, gimana kalau nggak disepakati? Nah, misalnya kalau nggih, saya butuh uang, saya pinjam uang ke Ustaz Syakir, Ustaz, saya mau butuh uang ini untuk bayar biaya sekolah anak. Saya utang misalnya 10 juta untuk bayar SPP. Nggak ada kesepakatan bahwa saya harus memberikan tambahan. Nah, insya Allah saya bayar pas gajian, Ustaz. Nah, ini pas lagi apa namanya, lagi kepepet ini. Pas gajian nanti saya bayar untuk bayar SPP. Nah, pada saat gajian saya punya uang 10 juta. Terus saya bayar nih, Ustaz. Tapi saya bayarnya bukan 10 juta. Bayarnya misalnya saya 10 juta 200. Tak kasih. Ya ini kalau lebih Pak, enggak apa-apa Ustaz. Ini sebagai bentuk apa terima kasih saya. Ustaz sudah nolong. Itu malah halal lagi. Kenapa? Karena tidak disepakati. Tapi kalau disepakati, justru karena disepakati malah menjadi haram gitu. Kenapa? Karena kalau tidak disepakati, beri tambahan itu diberikan atas dasar ikhlas, bukan karena kewajiban. Tapi kalau disepakati, kan berarti kan harus dilakukan. Ya, justru itulah yang dinamakan riba. Nah, gitu. Jadi Bapak Ibu menambah pembayaran atas hutang kalau itu inisiatif debitur ya, dan tidak ada kesepakatan itu malah boleh. Jadi pinjam uang itu hukumnya mubah, boleh. Ngutangi hukumnya sunnah. Nah, niku. Jadi pinjam niku angsal, nggih. Angsal.
boleh nggih. Nah, minjami niku hukumnya sunnah, termasuk ibadah ya. Ibadah yang dianjurkan, kan termasuk kategori tolong menolong. Nah, karena utang itu masuk akad tolong menolong, namanya akad tabarruk, maka dalam akad utang piutang itu Bapak Ibu tidak boleh untuk mencari keuntungan. Gitu ya. Jadi kalau minjami ini bantu, kalau bantu nggak boleh untuk mencari keuntungan. Karena apa? Karena kalau utang yang untuk menarik keuntungan bagi yang ngutangi, nah, maka keuntungannya itulah yang dinamakan riba. Jadi orang boleh ngambil untung, boleh, tapi bukan pakai utang piutang. Manggil apa? Dagang. Nah, ini, nah, jadi dagang yang salah. Karena wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Jadi Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi jual beli boleh. Jadi berdagang, punya uang 1 juta buat modal ngadain buka kafe, modal 1 juta, kemudian setelah diolah dijual dapat 15 juta, untung 5 juta, itu boleh gitu. Nah, jadi gitu. Jadi kalau mau untung silakan berdagang, tapi kalau melakukan transaksi tolong menolong, yang namanya akad tabarruk, utang piutang, maka tidak boleh untuk mengambil keuntungan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi kembali kepada Al-Quran tentang riba. Jadi tahapan ketiga dari pelarangan riba itu adalah melarang riba sebagaimana riba yang dilakukan pada masa jahiliyah. Jadi, nah, ayat ini sebenarnya sudah mengharamkan riba, namun pada tahap terakhir dari larangan riba itu juga disertai dengan ancaman dan kecaman. Jadi ayat riba yang terakhir itu adalah ayat riba dalam Al-Quran ayat 275, 276, 277 gitu ya. Jadi dalam ayat ini dinyatakan alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Jadi para pemakan riba tidak bangkit kecuali seperti bangkitnya orang-orang yang dirasuki setan karena gila. Jadi seperti bangkitnya orang gila karena dirasuki setan. Kenapa? Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba. Karena mereka berpendapat bahwa jual beli itu sama dengan riba. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi bagi para pemakan riba itu berpandangan bahwa jual beli itu sebenarnya sama dengan riba katanya. Jadi riba misalnya minjamin uang 10 juta dengan kesepakatan kembali 11 juta itu kan dapat bati 1 juta. Yang 10 juta kemudian dibuat beli barang, setelah itu dijual 11 juta. Itu kan sama-sama berarti 1 juta. Nah, jadi bagi para
pemakan riba berpandangan bahwa riba itu sebenarnya sama dengan jual beli, tapi yang satu oleh Allah dihalalkan yaitu jual beli, tapi yang satu diharamkan. Oleh karena itu maka yang satu silakan dikerjakan, tapi yang satu ditinggalkan. Bahkan dalam Al-Quran ini Allah menyatakan apa? Bahwa orang-orang yang pemakan riba itu siap-siap untuk berperang. Fa'dzanu biharbim minallahi wa rasulih. Jadi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Ya wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan riba yang masih tersisa. In kuntum mu'minin, apabila kalian orang-orang yang beriman. Jadi ketika ayat ini turun, kan di kalangan masyarakat Arab ada yang sudah terlanjur melaksanakan riba, ada transaksi utang piutang dengan kesepakatan ada tambahan yaitu riba. Maka kata ayat ini, kalau memang kalian beriman, riba yang belum diambil itu tinggalkan. Nah, gitu. Jadi kalau sebelumnya ya hutang asal pokoknya tinggal 5 juta, tapi ribanya tinggal 500.000, maka sejak ayat ini turun, yang 500.000 itu hendaknya ditinggalkan, dilupakan. Kalau memang kalian beriman, maka cukup tarik yang hutang pokoknya. Nah, itu yang dimaksud wadharu ma baqiya minar riba. Fa illam taf'alu fa'dzanu biharbim minallahi wa rasulih. Jika kalian tidak melakukan itu, artinya tidak meninggalkan riba yang tersisa itu, maka fa'dzanu, jadi sampaikan, kumandangkan tentang perang dari Allah dan Rasulnya. Makanya wa intu betum falakum ru'usu amwalikum. Jika kalian bertakwa, maka kalian hanya boleh mengambil modal pokoknya. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi ayat terakhir tentang riba itu sampai ada kumandang perang dari Allah dan Rasul. Itu menandakan betapa bencinya Allah terhadap para pemakan riba. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang ini kan banyak lagi rame-rame kan, mulai kemarin ada pinjaman pinjaman online yang dengan bunganya juga sangat mencekik gitu ya. Itu termasuk apa? Bukti merajalelanya riba. Jadi memang riba itu adalah kebiasaan zaman dahulu ya, sejak zaman bahkan orang-orang Yahudi, kemudian pada masa jahiliyah dilarang pun oleh Al-Quran dan hadis, ternyata masih banyak. Ya sama juga ya, yang namanya minuman keras dari dulu dilarang. Apa sekarang sudah habis? Belum ya. Nah, oleh karena itu maka marilah kita semua ya, bahwa ibadah niku Bapak Ibu sebenarnya bukan hanya sekedar ibadah makhluk, ibadah yang berhubungan dengan Allah, tapi ibadah itu sebenarnya merupakan meliputi segala sesuatu yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka aktivitas yang kita lakukan sehari-hari mencari nafkah dalam rangka untuk bekal beribadah, dalam rangka memenuhi kebutuhan keluarga, itu juga adalah
ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang itu kalau kita lakukan justru ibadah-ibadah yang non mahdhah itu sebenarnya lebih banyak. Gitu kan? Sholat niku sehari semalam berapa menit? Yang wajib mungkin ya 5 paling ya 25 menit lah yang wajib nih. Kalau ditambah yang sunnah-sunnah berapa menit kira-kira nih? Sholat dengan zikir berapa menit Bapak Ibu biasanya? 10 atau 15 menit gitu. Kalau 15 menit kali 5 75 menit gitu. Berarti di luar itu adalah merupakan lahan ibadah yang berupa muamalah. Barangkali misalnya ada sesuatu yang ingin Bapak Ibu sampaikan, pertanyaan atau masukan, nah kami persilakan. Matur nuwun. Jadi intinya dulu pernah hutang kepada kakaknya, kemudian setelah beliau nikah, utangnya itu diakadkan dah untuk hadiah pernikahan gitu, artinya diikhlaskan untuk hadiah pernikahan. Nah itu apakah riba atau tidak Ustaz? Apakah perlu mengganti dulu akadnya dari hutang ke hadiah atau tidak perlu karena sudah diikhlaskan untuk hadiah tadi? Untuk membayar kepada orang yang ngutangi. Tapi kalau utang itu sudah dibebaskan, kalau dalam bahasa agamanya itu ibro, itu dibebaskan. Jadi kalau tadi sudah kamu nggak usah bayar itu hadiah, ya nggak usah bayar gitu ya. Jadi itu sudah halal, sudah lunas gitu ya. Ya matur nuwun. Ya. Nggak perlu ya. Artinya itu sudah secara otomatis ya. Udah. Jadi berarti piutang saya itu sebagai hadiah untukmu itu udah cukup ya. Jadi sudah nggak perlu bayar, sudah halal ya. Yang penting mungkin ya perlu ada saksi ya. Khawatir kakaknya itu ada istrinya, punya istri, taunya dia dulu punya pernah ngutangi gitu ya. Nah ketika kakaknya itu mau membebaskan, maka perlu juga diketahui oleh keluarganya. Nanti kalau enggak, nanti tiba-tiba kakaknya meninggal, mana buktinya kalau suami saya sudah membebaskan? Nah gitu ya. Jadi perlu, jangan hanya diketahui oleh berdua saja. Kalau dulu hutangnya diketahui oleh, jangannya diketahui oleh anaknya, diketahui oleh istrinya gitu ya. Nah gitu ya. Kemudian mau dijelaskan juga terkait bagi hasil, karena dalam bank syariah, kalau bank konven kan dengan bunga, kalau dengan bank syariah kan bagi hasil juga untuk disampaikan, karena biasanya justru lebih tinggi, mohon maaf. Kemudian terkait koperasi juga biasanya ada yang disampaikan namanya jasa. Tapi dengan jasa ini nanti di akhir tahun ada yang namanya SHU, yang akhirnya juga kembali ke peminjam, ke anggota ya, yang juga dihitung secara persentase. Terus selanjutnya yang terakhir yang kami tanyakan, dalam sebuah organisasi itu kita juga ada yang namanya uang simpan pinjam. Nah dalam organisasi tersebut memang tidak menetapkan ketika pinjam 1 juta harus kembali sekian, itu tidak. Tapi ketika nanti di akhir, misalkan diangsur selama 3 kali, di akhir angsuran ketika lunas itu memberikan ya semacam infak atau sedekah seikhlasnya, itu termasuk riba atau bukan? Simpan pinjam, kemudian ketika melunasi membayar lebih, tapi itu asal selama itu tidak mengikat, maka itu tidak riba gitu. Seikhlasnya, tidak ngasih pun nggak apa-apa gitu ya. Nah, kita dulu juga pernah kita sakit di FAI itu ada uang itu yang diputar yang diputar-putar, terus nanti ketika melunasi nambah terserah gitu ya, nggak nambah pun tidak apa-apa
Ya, itu jadi selama itu tambahan tidak mengikat itu tidak riba. Kemudian, nah tentang koperasi Bapak Ibu, jadi sekarang ini koperasi itu ada namanya koperasi jual konvensional, ada juga koperasi jasa keuangan syariah yang akad-akad yang digunakan itu juga sesuai dengan syariah, tidak pakai bunga. Kemudian bagaimana dengan ada bank syariah, ada Baitul Mal wa Tamwil, mungkin di sini ada ya. Baik, yang katanya kadang-kadang malah lebih tinggi daripada bunga. Baik, Bapak Ibu, jadi sebenarnya halal haramnya akad itu tidak ada hubungannya dengan lebih murah ataupun lebih mahal. Tapi akad yang digunakan itu apakah sudah benar atau tidak. Sama lah, misalnya kita ya, ada orang non muslim, ada orang Islam. Yang non muslim misalnya lebih murah, terus yang orang Islam jualan gitu ya, jualannya lebih mahal. Itu Bapak Ibu kira beli ke siapa itu? Muslim. Ada non muslim jualnya murah, yang orang Islam jualnya mahal. Kan sebenarnya mahal tidak ada hubungannya gitu. Tapi kalau jual beli ya kebetulan berjual beli dengan non muslim pun halal gitu ya. Kan boleh ya. Kita membeli sama orang non muslim itu boleh ya. Mau Nabi juga berdagang itu ya. Karena Bapak Ibu kalau berdagang itu apa boleh dengan orang Islam, orang non muslim, bahkan orang ateis pun juga boleh. Jadi kalau soal kehalalan keuntungan itu tidak ada hubungannya dengan mahal atau rendah. Wong jual itu mahal juga boleh gitu Pak. Nah mungkin yang Ibu dapatkan seperti itu. Tapi ya ada yang syariah tapi harganya lebih mahal. Karena sebenarnya mahal murah itu tergantung biasanya modal. Kalau modal kecil biasanya ambil untungnya banyak untuk menutupi sama Bapak Ibu. Yang halal-halal pun juga berbeda-beda. Biasanya di BMT dengan bank umum itu beda itu ya. Sama-sama halal. Karena kalau yang bank umum itu modalnya besar gitu. Nah, gitu. Orang kalau punya modal besar bisa menekan harga jual murah. Ya. Tapi kalau modal kecil jual murah nanti nggak cukup sama bensinnya kan begitu ya. Nah, misalnya begitu. Baik. Terima kasih Ustaz. Barangkali ini untuk menegaskan saja Ustaz, hampir sama tadi tentang SHU tadi. Jadi intinya dalam koperasi tadi kalau ada jasa 1% kemudian di akhir tahun itu dibagi ke semua anggota, itu riba atau tidak? Makanya jadi untuk koperasi ya, mau koperasi sebenarnya mau koperasi, mau bank, mau kan yang menentukan halal haramnya itu adalah akadnya. Nah sekarang ini ada BMT yang ya koperasi juga tapi namanya koperasi syariah gitu ya. Jadi ketika menyalurkan uang tidak meminjamkan uang tapi misalnya beli barang kemudian dijual kan boleh ya, namanya orang dagang nih. Nah butuhnya laptop misalnya gitu ya. Jadi sehingga nanti SHU-nya juga dari hasil keuntungan. Nah, itu. Jadi bisa namanya konversi dari koperasi konvensional ke koperasi syariah gitu. Bisa dilakukan. Jadi secara keuntungan bisa saja BMT itu malah untungnya lebih banyak daripada koperasi. Karena soal untung banyak dan sedikit itu tidak urusan halal haramnya, kira-kira begitu. Ya. Baik, terima kasih Ustaz atas pencerahannya. Saya kira cukup ya Bapak Ibu ya. Insya Allah penjelasan berkaitan dengan riba
dan tentang muamalah pada umumnya akan kita lanjutkan lagi pada pertemuan selanjutnya.